Berkati kami saat kami belajar supaya kami mengerti dan berkati juga Bu Bulan yang akan mengajari kami. Semoga bisa mengajari kami dengan baik dan kami bisa mengerti dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa kami yang ada di dalam surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Darius, luar biasa, hebat ya, semangat pagi-pagi. Oke, semuanya. Sama-sama Bu Bulan. Iya, selamat pagi anak-anak semuanya. Selamat pagi Bu Bulan. Selamat pagi Bu Bulan. Apakah sudah sarapan? Sudah. Belum. Oh, ada yang belum? Ya, nanti habis ini sarapan ya. Oke. Belum habis maksudnya aku. Oke, ya. Nah, kira-kira di sini ada yang sakit nggak yang ikut Zoom ini? Nggak ada? Semuanya sehat? Ya, sehat. Oke, good. Baik, kalau begitu sekarang Bu Bulan mau anak-anak membuka buku komputernya. Halaman, Guru. iya. Sakit. Ada yang sakit? Halaman 43. 43. Halaman 43. Iya. Udah. Oke. Pada halaman 43, kan minggu lalu waktu membuat tabel klasifikasi hewan itu ada di halaman 41 dan 42. Nah, sekarang kita lanjutkan di halaman 43. Udah, mbaknya mau sekolah. Oke. Bentar ya. Bulan share screen dulu. Sini sama mama. Mau sekolah. Halaman 43. Sudah semuanya? Sudah terlihat belum di layar komputer anak-anak? Sudah? Kelihatan. Oh, bentar, Bulan share ulang lagi. Oke. Sudah? Sudah kelihatan? Oke. Oke, halaman 43 ya. Sekarang kita baca, Bu Bulan akan baca, anak-anak mendengarkan dulu. Nah, tema merawat hewan dan tumbuhan. Subtema merawat hewan di sekitarku. Proyeknya membuat daftar hewan. Kalau minggu lalu kita membuat tabel klasifikasi, minggu ini kita akan membuat tabel daftar hewan. Area teknologinya spreadsheet. Spreadsheet itu menggunakan Microsoft Excel atau Open Office Calc. Nah, tujuannya apa anak-anak? Tujuannya adalah anak-anak bisa menggunakan perangkat keras. Ada keyboard, ada mouse, dan menyebutkan hewan yang dilindungi dan tidak dilindungi, itu apa saja. Lalu dapat membuat daftar hewan dengan Microsoft Excel. Dapat menggunakan, hari ini kita akan belajar dua hal yang baru. Yang pertama adalah membuat simbol, lalu yang kedua menggunakan tools wrap text. Seperti apa? Nanti Bu Bulan akan ajarkan. Pembahasan materi. Poin A dilihat di bukunya. Poin A itu ada melestarikan hewan. Bu Bulan akan baca ya. Menyayangi sesama makhluk hidup itu wajib. Memelihara tumbuhan maupun hewan peliharaan dengan baik itu menjadi kewajiban manusia sebagai makhluk yang diberi akal.
Karena pentingnya tumbuhan dan hewan, dibentuklah sebuah organisasi internasional yang diberi nama World Wildlife. Sekarang namanya berubah menjadi World Wide Fund for Nature. Nah, organisasi ini adalah organisasi pemerintah internasional yang menangani masalah-masalah tentang konservasi, penelitian, restorasi lingkungan, dan saat ini sebagian besar tugas mereka berfokus pada konservasi 3 bioma yang berisikan sebagian besar keragaman hayati dunia, yaitu ada hutan, ada ekosistem air tawar, dan samudra dan pantai. Selain itu, WWF juga menangani masalah spesies terancam punah, polusi, dan perubahan iklim. Jadi ada satu namanya organisasi di dunia itu menangani masalah-masalah untuk hewan dan tumbuhan. Nah, bagaimana dengan kita? Apa yang bisa kita lakukan untuk melestarikan hewan dan tumbuhan? Kira-kira apa yang bisa kita lakukan supaya hewan nggak punah, supaya tumbuhannya juga tidak punah? Kira-kira apa? Dirawat dengan baik. Dirawat dengan baik. Iya, dirawat dengan baik. Contoh merawat dengan baiknya bagaimana? Boleh nggak merusak tumbuhan? Tidak boleh. Tidak boleh. Boleh nggak menyakiti hewan? Tidak boleh. Tidak boleh. Ya, menyakiti hewan saja tidak boleh, apalagi menyakiti manusia. Lebih tidak boleh lagi ya. Lalu merusak tumbuhan. Tumbuhan kan bisa kita makan, bisa kita konsumsi, bisa untuk pengobatan, dan segala macamnya. Masa tumbuhan mau kita rusak? Kalau misalkan ada bunga di pinggir jalan, kira-kira anak-anak mau petik nggak? Enggak. Tidak boleh ya, tidak boleh dipetik ya kalau ada bunga di pinggir jalan. Biarkan dia tumbuh, biarkan nanti dia berproses dengan alam, nanti gugur sendiri kelopak bunganya dan seterusnya. Kalau kita memetik tumbuhan, nanti tumbuhannya sakit. Ya, jadi tumbuhan itu sebenarnya bisa merasakan juga sakit kalau kita petik, kalau kita patahkan bagian daunnya. Sama dengan manusia. Kalau manusia dicubit aja sakit nggak? Sakit. Sakit, iya. Makanya Kalau itu dikit tidak doang boleh. nggak sakit. Makanya tidak boleh untuk merusak tumbuhan. Hewan juga seperti itu. Ada hewan masuk nih ke dalam rumah, misalkan ada kucing. Nah, boleh nggak dipukul pakai batu? Nggak boleh. Nggak boleh. Lebih baik kalau kita memang tidak mau hewan itu masuk, kita usir pelan-pelan, ya. Pergi begitu, kita usir pelan-pelan, tidak boleh sampai dipukul. Gitu ya. Nah, pada B, aktivitas nomor 1, jalankan aplikasi Microsoft Excel. Nih. Yang kedua, baris 1, blok baris 1 dari kolom A sampai D, lalu klik Merge Center, masukkan teks daftar nama hewan yang dilindungi dan tidak dilindungi. Sekarang Bu Blan mau tanya, Merge Center ini fungsinya untuk apa? Untuk menggabung itu sel-selnya jadi satu Berapa sel. sel menjadi satu? Iya, betul. Untuk menggabungkan beberapa sel atau kolom menjadi satu. Itu menggunakan Merge and Center ya. Enggak. Berikutnya, nomor 3. Berikan warna, latar, atau background pada setiap kolom dan baris. Kira-kira menggunakan tools apa untuk memberikan warna? Fill color. Fill color, iya betul, Ya, nama fill toolsnya color. fill color ya. Lalu nomor 4, isi data 10 nama hewan yang kalian ketahui sesuai abjad dan berikan tanda centang pada kolom yang sesuai. Nanti anak-anak mengisinya tidak 10 ya, tapi 6 saja, 6 nama hewan. Nanti Bu Blan sudah ada siapkan contohnya. Untuk membuat tanda centangnya, pilih menu insert simbol, pilih tanda, lalu insert. Nanti Bu Blan ajarkan. Kemudian simpan. Simpan file dengan nama daftar nama hewan. Nanti kita simpannya dengan nama anak-anak masing-masing.
Kalau untuk menyimpan tuh menggunakan menu apa? Save as. Iya, ada dua ya. Ada save as. Kalau save itu untuk menyimpan dokumen baru. Kalau save as untuk menyimpan dokumen yang telah diedit di tempat yang baru. Oke. Kalau begitu, Bu Bulan langsung praktek saja. Pertama, kita jalankan Microsoft Excel. Kita buka Microsoft Excel-nya. Microsoft Excel. Bentar. Bentar ya, Bu Bulan buka Microsoft Excel. Apa tidak? Ini. Sudah terlihat di layar anak-anak ya? Iya. Jadi ini tampilan pertama Microsoft Excel. Oke. Lalu kita pilih yang lembar kerja kosong atau blank workbook. Kita klik. Nah, kemudian kita mau mengetikkan yang nomor 2 tadi, blok baris 1, kolom A sampai D. Jadi baris 1 yang ini diklik kiri, tahan, kita tarik sampai D, kemudian kita pilih merge and center, diklik. Lalu kita ketikkan daftar nama hewan yang dilindungi dan tidak dilindungi. Oke, Bu Bulan ketik dulu. Ketiknya pakai huruf besar. Klik caps lock yang ada di tombol keyboard. Daftar hewan. Nah, ini ya, ini sudah. Bu, tapi nggak muat, Bu. Bagaimana? Nah, kalau tidak muat caranya, pada A atau simbol A, B, C, D ini, letakkan kursornya sampai membentuk tanda panah hitam seperti itu. Klik kiri, tahan, lalu digeser ke arah sampai D. Kemudian kita buat, kalau yang minggu lalu, kita kliknya kan pakai format. Jadi ada di home, kemudian ada format untuk membuat besar atau ukuran huruf ya, bukan huruf, ukuran kolom. Nah, sekarang kita akan coba dengan cara yang lebih gampang lagi, itu letakkan kursornya ini di tengah-tengah antara kolom A dan B, atau antara kolom B dan C, atau antara kolom C dan D, seperti ini, sampai dia membentuk tanda panah 4, lalu diklik kiri, tahan, ditarik aja, digeser. Nah, kita geser. Seperti ini. Disesuaikan. Digeser aja supaya ini semuanya tulisannya terlihat. Kalau mau kurang, Bu, lebih lebar lagi bisa, diblok, lalu ditarik lagi. Nah, nanti dia akan lebih besar lagi. Oke, selanjutnya di sini yang nomor 2 ini kita ketikkan nomor, lalu di sini ada nama hewan, kemudian dilindungi, tidak dilindungi, dilindungi. Lalu satu lagi, Bu Bulan mau berikan satu lagi, itu di sebelah di kolom E, keterangan. Keterangan. Nah, nanti kita belajar wrap teksnya dari kolom E ini. Nah, tadi kan dari kolom A sampai D kita merge center. Nah, karena ada tambahan kolom E, bagaimana Bu caranya? Sama. Jadi dari kolom A sampai D tadi yang sudah di merge center, kita klik.
Kita klik kiri mouse-nya, tahan, tarik sampai E. Lalu diklik merge and center, diklik lagi 2 kali. Klik oke. Ya, jadi untuk menggabungkannya seperti itu. Kadang kan ada anak-anak yang terlewat. Dia hanya merge and center-nya sampai C saja atau sampai D. Nah, kolom sebelahnya belum di merge and center. Caranya seperti itu tadi ya. Diklik blok kolomnya yang mau di merge and center. Kemudian kolom nomor ini kan terlalu besar. Kita kecilkan. Cara mengecilkannya, kita letakkan kursor di A, lalu kita arahkan dari pinggir A-nya sini, klik kiri tahan, kita tarik saja pelan-pelan. Ya, seperti ini. Lalu kita tuliskan nomor 1, 2, 3, sampai 6 ya. Nah, Bu, kalau harus nulis satu-satu seperti ini kan terlalu lama. Nah, caranya anak-anak ketikkan saja angka 1 dan 2. Jadi di sini ketik angka 1 dan 2, lalu di blok. Klik kiri pada angka 1, baris ketiga kolom A, lalu tahan, tarik sampai angka 2 pada baris keempat kolom A. Kemudian di sini ada titik kecil, bulan besarkan dulu ya. Nah, ada titik kecil kotak, ini kalian arahkan kursornya ke sini, diklik kiri tahan, tarik ke bawah. Dia nanti akan penomoran otomatis 3, 4, 5, 6. Tapi harus 2 angka ya di atasnya. Kalau cuma 1 angka bisa nggak, Bu? Coba misalkan cuma 1. Lalu kita tarik ke bawah, bisa nggak? Nggak bisa. Nanti dia akan satu-satu semua. Seperti itu ya. Jadi harus 2 angka di atas baru bisa ditarik ke bawah. Oke, sekarang lanjut. Nah, contoh tabel yang akan kita buat seperti apa? Bu Blan stop share dulu. Ya, jadi contoh daftar nama hewan yang akan kita buat itu seperti ini. Ini sudah Ibu letakkan di Google Classroom. Jadi nanti anak-anak download dulu yang ini. Bantu Mama Papa. Lalu keterangannya inilah yang nanti akan diketikkan di dalam Excel yang anak-anak buat. Jadi ini di-download dulu lalu keterangannya diketik. Nah, ini ada ayam, komodo, sapi, babi, harimau Sumatera, dan jalak Bali. Jadi ada 6 ya. Ini dimasukkan semua. Oke. Belum, tapi sebentar ya. Tadi ada apa saja? Ada ayam. Pakai huruf kecil aja. Ayam. Lalu ada komodo, sapi. Harimau Sumatera. Penamaan nama hewan, hurufnya harus besar ya, paling depan. Kalau misalnya itu jalak Bali? Harimau jalak Bali ini burung ya, ini burung jalak Bali. Kalau harimau Sumatera berarti hanya benar, S-nya besar karena Sumatera nama daerah. Harimau hanya nama hewan, jadi harus huruf depan besar. Sekarang, ayam itu kira-kira hewan dilindungi atau tidak dilindungi? Tidak dilindungi. Tidak dilindungi. Nah, berarti kan kita harus kasih tanda checklist atau tanda centang. Caranya, klik pada selnya yang ini kita klik.
Lalu ada menu insert. Kemudian di sebelah kanan nanti akan ada namanya simbol. Nah, simbol ini. Simbol ini diklik. Lalu ada tulisan font. Ini pilihlah Wingdings. Pilih Wingdings ya. Pilih Wingdings ini. Kemudian kita cari mana yang tanda checklistnya. Nah, kita pilih ke bawah, kita klik-klik, ada tanda seperti tanda panah. Kita klik-klik ke bawah, kita cari yang mana yang tandanya checklist. Oh, ini. Nah, ini tanda checklist. Bu, saya boleh pakai yang ada kotaknya ini? Nggak boleh, nggak apa-apa. Yang penting jangan tanda silang ya, tanda checklist. Nah, ini diklik, lalu klik insert, close. Nah, seperti itu. Nanti jadi tanda checklist. Begitu ya. Nah, ini dilindunginya Bu Bulan kecilkan dulu ukurannya. Nah, sekarang. Komodo dilindungi, Bu. Iya, komodo dilindungi. Nah, bagaimana Bu buat tanda simbolnya lagi? Sama seperti tadi ya. Klik insert, kemudian simbol. Nah, nanti setelah kita mengklik salah satu, biasanya di bawah sini tuh langsung muncul yang pernah kita gunakan, simbol yang pernah kita gunakan. Tinggal klik saja, klik, lalu klik insert. Terangin aku nggak bisa Ya. melihat. Lalu sapi dilindungi tidak dilindungi? Tidak dilindungi. Tidak dilindungi. Lagi, ulangi lagi. Jangan di-copy ya, tanda centangnya ya, karena Bu Bulan mau anak-anak sampai bisa menghafal langkah-langkahnya nih. Langkah-langkah untuk membuat simbol. Simbol, pilih ini, insert. Babi dilindungi tidak? Tidak dilindungi. Tidak dilindungi. Jadi klik lagi insert simbol, checklist. Oke. Harimau Sumatera dilindungi tidak dilindungi? Dilindungi. Dan jalak Bali dilindungi juga? Iya, dilindungi. Burung jalak Bali itu hampir punah ya. Jadi harus dilindungi. Ini hewan khas dari Bali. Oke. Sekarang kita sudah bisa menggunakan simbol dengan checklist-checklistnya. Nah, sekarang di sini ada keterangan. Keterangan ini harus kita isi dengan keterangan dari hewan yang sudah disebutkan di kolom B ini. Baik, Bulan akan ketikkan atau akan copy sebentar. Untuk keterangan ini anak-anak ketik di sini, ya. Anak-anak ketik semuanya di sini. Nah, ini Bu Bulan langsung copy saja biar kita lebih cepat. Nah, ketika sudah mengetik seperti ini, kok jadi panjang Bu tulisannya? Gimana caranya supaya tulisannya itu bisa masuk dalam satu kolom ini? Oke, caranya bagaimana? Di F dan E ada ini garis-garis itu terus digeser ke sana. Oke, ada yang bilang digeser Bu, digeser E sama F-nya atau digabungkan. Aku tadi bilang itu. Iya, oke. Nah, sekarang lebih gampangnya atau lebih cepatnya adalah diklik yang bagian kolom ada keterangan hewan ayamnya ini, kemudian klik menu home, ada menu home ya, lalu ada atasnya merge and center, itu namanya wrap text. Nah, wrap text itu membuat tulisan yang panjang menjadi berada di bawahnya turun. Jadi menjadi dalam satu kolom. Wrap text ini. Kita klik wrap text-nya coba. Klik. Dia langsung otomatis pindah ke dalam
satu kolom ini semuanya. Tapi ini terlalu lebar Bu kolomnya. Bagaimana? Ya yang E ini, yang kolom E, itu kita klik, lalu kita tarik aja. Ya, supaya dia tidak terlalu lebar. Lalu yang barisnya kita juga kecilkan. Ya, nah, kita belajar banyak hari ini ya. Kita kecilkan. Seperti itu. Komodo juga sama. Untuk sapi, babi, harimau, dan seterusnya juga sama. Ya, jadi ini anak-anak ketik dulu, panjang, lalu nanti klik grab text. Seperti itu. Kemudian, kalau sudah kita ketikkan semua nama hewan, dilindungi, tidak dilindungi, keterangan, kita blok kolomnya atau tabelnya, kita blok. Kita klik pada baris pertama, lalu klik kiri, tahan, kita tarik mouse-nya sampai bawah, lalu kita posisikan tulisannya. Ya, kemarin sudah belajar memposisikan tulisan. Ada posisi atas, ada middle align, ada bottom align. Kita pakai yang middle align. Nah, kita klik middle align-nya. Lalu untuk perataan tulisannya kita pakai yang center. Nah, supaya dia berada di tengah semuanya. Seperti ini. Kalau untuk keterangan ayam, boleh nggak Bu saya pakai align left? Boleh, nggak apa-apa. Boleh ya, seperti ini. Atau mau pakai dia diposisikan di tengah, nggak apa-apa, nggak masalah. Baik. Kalau sudah selesai, masih di blok ya, masih di posisi di blok seperti tadi. Kita beri border atau garis tepi. Kita beri border kolomnya. Pakai all border. Ini mouse-ku. Nah, klik all border. Kemudian kita beri warna setiap tabelnya atau setiap kolomnya kita beri warna. Misalkan kolom yang ini kita beri warna kuning. Kemudian untuk nomor kita juga beri warna kuning. Aku lagi belajar. Nama hewan kita boleh pilih warna, ada tanda panah kecil di sini. Kita mau kasih warna oranye. Pakai mouse-nya. Dilindungi, kita pakai warna hijau. Ya, jadi diberi warna ya. Merah. Ya, merah. Oke, keterangan kita mau kasih warna apa? Biru. Biru, boleh. Ya, jadi seperti ini ya. Keterangannya diisi semuanya sampai keterangan di jalak balik. Sekarang kemudian coba isi dulu. The action. Told you that was Kalau sudah seperti ini, kita beri nama. Jangan lupa diberi nama. Nama di sini, di bawahnya. Nama di Indonesia tidak kelas nomor absen. Aku sekarang lupa. Ya, Kamu sih, kamu beri nama kelas nomor absen. Jangan lupa. Setelah itu kita simpan. Sampai di sini dulu. Kira-kira anak-anak ada yang mau ditanyakan tidak? Ibu guru, Ya. Ibu guru, Ada itu kalau warnanya bisa nggak ke samping gitu? Misalnya itu yang nomor 1 dari kiri sampai kanan itu bisa nggak? Iya. Dari Gimana? kiri sampai kanan orang bisa nggak? Bisa, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Oke. Jadi misalkan ini yang mana ya? Nah, ini warnanya biru semua nih, nggak apa-apa. Ya, nggak masalah. Oke. Jadi mewarnainya terserah anak-anak ya. Berarti komodo, sapi, babi, harimau Sumatera sama jalak Bali ini nanti dilanjutin lagi. Iya. Jadi nanti anak-anak memasukkan nama hewannya ada 6 ini. Nah, untuk keterangannya Bu Bulan sudah letakkan di
dalam Google Classroom. Nanti di-download dulu, lalu diketikkan satu-satu di sini. Jadi keterangannya ayam. Ya. Oke. Bulan. Ya. Kenapa ayam itu nggak punya tangan? Wah, itu pertanyaannya ya. Kenapa ayam itu tidak punya tangan? Nah, ayam itu memiliki 2 kaki ya, yang fungsinya menggaruk tanah agar bisa mencari makan. Jadi dari sananya ayam itu juga punyanya 2 kaki. Nanti coba ditanyakan ke guru ini ya. Coba ketanyakan ke wali kelas ya. Nah, kalau dari sananya coba kita tanyakan. Kita lihat dulu di internet saja. Oke. Ini Bu Bulan stop share. Ada pertanyaan. Bulan, aku mau tanya Ibu Bulan. Kenapa yang mau punah doang yang dilindungi? Kenapa yang belum punah nggak dilindungi? Oke. Biar yang punah itu nggak. Baik. Nah, kenapa ayam tidak? Oke, baik. Yang pertama, kenapa tadi ayam tidak punya tangan? Nah, ini ada jawabannya. Karena ayam termasuk ke dalam jenis burung-burungan atau aves, sehingga hanya mempunyai sayap. Jadi tangannya ayam itu sayapnya itu. Nah, karena dia kan termasuk satu jenis burung. Kalau ayam sayapnya itu tidak dipotong, dia bisa terbang kemana-mana. Itu ya. Nah, ada ayam yang dia nggak bisa terbang, ada ayam yang dia bisa terbang. Kalau Bu Bulan punya ayam di rumah bisa terbang karena bulunya tidak dipotong sayapnya itu. Kemudian apalagi? Ya. Emang ada nama burung kiwi? Burung kiwi? Ada, burung kiwi ada. Nama burung kiwi. Oke, tadi kenapa yang dilindungi, kenapa ayam, lalu ada apalagi kucing, dan lainnya itu tidak dilindungi ya. Terus kenapa hewan-hewan itu harus dilindungi ya? Karena hewan-hewan yang dilindungi itu hewan-hewan yang dia punah. Jadi dia hanya memiliki sedikit saudara. Nah, misalkan saja komodo. Komodo itu hampir punah. Komodo itu termasuk hewan purba atau hewan yang sudah lama sekali. Hewan purba itu hewan masa lampau ya. Dia tuh iya reptil yang hewan yang sudah lama sekali. Yang kalau tidak dilindungi, nah nanti dia akan punah. Komodo dragon. Karena dia cuma ada 500 ekor. 500 hewan sekarang yang ada di Taman Komodo. Yang ada di Pulau Komodo. Ya. Komodo itu hampir kayak manusia purba. Komodo itu seperti dinosaurus. Cicak. Iya, tapi dia besar. Jadi dia hewan purba salah satu. Kalau ada yang bilang komodo itu hewan purba yang mirip dinosaurus, ya. Jadi kalau zaman dahulu itu ada dinosaurus yang besar-besar itu badannya. Nah, komodo ini salah satu masih keturunannya ya. Seperti itu. Oke. Nah, untuk Microsoft Excel sendiri, anak-anak ada pertanyaan tidak? Tidak ada. Sekarang kita simpan ya. Kita simpan tabelnya. Caranya, klik file, save, kita letakkan bebas. Terserah anak-anak mau meletakkannya di mana. Lalu, file name-nya ini kita ganti dengan nama anak-anak. Misalkan namanya Bulan 2C, nomor absen misalkan Bu Bulan 30. Lalu klik
save. Nah, seperti ini ya. Kalau sudah, file Excel-nya inilah yang dikirimkan ke Google Classroom. Nah, Bulan mau menunjukkan di Google Classroom-nya. Bulan sudah letakkan di Google Classroom. Nanti untuk rekaman Zoom Meet hari ini, nanti Bulan uploadnya setelah selesai pembelajaran ya. Karena kan harus di-upload dulu di YouTube, lalu linknya baru dibagikan ke anak-anak. Baik. Nih. Ini batas waktu pengumpulannya itu hari Rabu, tanggal 10 Februari 2021 jam 12 malam. Jadi anak-anak punya waktu 1 minggu untuk mengerjakan ini. Minggu depan agendanya ada kuisis untuk latihan penilaian harian 2 komputer. Jam 9 ya minggu depan. Seperti itu. Ini untuk proyeknya, assignment-nya di Google Classroom. Bulan sudah letakkan daftar hewan.pdf-nya di situ, nanti bisa di-download. Seperti itu. Sebelum kita mengerjakan evaluasi, apakah ada pertanyaan untuk tugasnya? Ya, Abigail. Tapi ayam itu kenapa bernapasnya dengan paru-paru? Nah, itu dia. Itu pertanyaan yang bagus. Mari kita lihat ya, mari kita cari. Kenapa ayam bernapas dengan paru-paru? Nah, karena dia termasuk jenis unggas. Dia tidak bernapas dengan pundi-pundi udara, melainkan dengan paru-paru. Karena ayam tidak bisa terbang jauh. Jadi dia bernapasnya ya menggunakan paru-paru. Ibu guru. Ya. Pundi-pundi itu apa? Pundi-pundi udara. Oke, kita cari tahu bersama. Pundi-pundi udara itu adalah alat pernapasan. Nah, seperti apa ya ini? Bulan akan melihatkan ke anak-anak ya. Kita sambil belajar juga nih. Nah, ini namanya pundi-pundi udara nih. Jadi seperti kantong-kantong udara ya. Kantong untuk menyimpan udara. Jadi ketika burung terbang, dia membutuhkan banyak udara. Dia disimpannya di sini. Untuk dia bernapas. Seperti itu. Oke? Cukup ya untuk hari ini. Kita kerjakan evaluasinya ya. Evaluasi. Oke. Kita kerjakan evaluasi. Halaman 44. Halaman 44 dibuka bukunya, kita kerjakan evaluasi. Nah. Tiga hewan langka. Tuliskan 3 hewan-hewan langka yang ada di Indonesia, apa saja? Komodo. Terus apa? Terus apa lagi? Anoa. Lalu apa lagi? Beruang. Iya. Guru. Iya. Anoa itu apa sih? Ya. Apa? Anoa itu apa? Kambing. Anoa itu semacam dia hewannya seperti kambing sih. Dia punya tanduk juga. Anoa itu. Hewannya seperti kambing. Oke, ditulis ya. Komodo, anoa, beruang. Masih ada lagi kira-kira?
Harimau itu juga. Dia kayak kambing kalau Iya, anoa itu kayak kambing. Lalu ada apa lagi? Tadi jalak Bali. Dan masih banyak lagi ya hewan-hewan yang langka di Indonesia. Nah, sekarang sudah ditulis semuanya? belum. Oke, ditulis yuk. Udah. Sudah. Sudah? Sudah. Belum. Udah. Udah, Bu. Kemudian nomor 2. Sudah, Bu. Tuliskan jenis dan ukuran font yang kamu gunakan untuk membuat tabel di atas. Kira-kira tadi Bu Bulan menggunakannya apa ya? Oke. Bu Bulan tadi menggunakan Calibri. Jenis fontnya, jenis font Calibri, ukuran 12. Jalan, Bu. Sudah? Belum. Belum? Oke, Bu Bulan tunggu. Sudah. Sudah? Masih ada yang belum? Nggak apa-apa. Tunggu dulu. Sudah. Sudah. Sudah? Sudah. Masih ada yang belum? Belum. Sudah. Banyak. Sudah ya? Sudah semuanya ya? Iya. Oke. Bu Bulan stop share-nya. Nah, kesimpulan untuk pelajaran hari ini. Yang pertama, kita sudah membuat tabel daftar nama. Belajar apa saja? Belajar fill color. Fill color untuk apa? Evaluasi. Apa? Fill color untuk apa? Memberi warna pada kolom. Iya, memberi warna pada kolom atau sel. Kemudian ada border. Border tadi untuk apa? Memberi apa? Memberi garis. Memberi garis tepi, ya betul. Pada setiap sel. Lalu kita sudah belajar meletakkan atau memberi simbol. Caranya tadi gimana untuk memberi simbol? Klik insert. Simbol. Ini sih mau kita buat. Iya. Klik insert. Kemudian simbol. Lalu pilih wingdings. Lalu kita klik checklist. Lalu insert. Kemudian lagi untuk menurunkan tulisan. Tadi menggunakan apa? Supaya tulisannya menjadi satu kolom. Merge and center. Merge and center itu untuk menggabungkan tadi beberapa kolom. Kalau yang untuk menurunkan tulisan yang tadi, yang ada di keterangan, pakai apa? Ayo, udah lupa? Pakai apa tadi? Pakai huruf? Wrap text. Ya, pakai huruf
teks. Jadi kita sudah belajar wrap teks. Minggu lalu sudah belajar border, fill color, alignment. Lalu hari ini kita tambahan belajar wrap teks dan tambahan belajar simbol. Oke. Seperti itu ya anak-anak ya untuk pelajaran komputer hari ini. Ada lagi yang mau ditanyakan yang untuk tugasnya? Tidak ada? Waktu mengerjakannya 1 minggu. Dikumpulkannya, batas terakhir mengumpulkannya minggu depan hari Rabu jam 12 malam. Terima kasih anak-anak yang sudah mengumpulkan tugas dan sudah mengerjakan penilaian harian. Masih ada 2 anak yang belum mengumpulkan tugas, masih bulan tunggu. Nanti tolong dikumpulkan ya tugas yang 2 minggu lalu yang membuat daftar klasifikasi. Oke. Udah kan, Bu? Iya, sudah. Baik. Udah. Oke, terima kasih. Sampai di sini untuk pelajaran komputer hari ini. Kita tutup dengan berdoa. Ada yang mau berdoa? Tadi sudah Darius. Ayo, sekarang siapa? Nggak ada? Bulan tunjuk ya. Abigail? Oke, yuk kita berdoa ya Abigail. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan Yesus yang baik, kali ini kami sudah belajar komputer. Terima kasih berkat-Mu karena kami sudah belajar dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan. Amin. Nah, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Abigail, terima kasih anak-anak semuanya. Dadah, selamat mengerjakan. Dadah. 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 Terima kasih. Dadah. Sama-sama, terima kasih. Terima kasih.